Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Galih Dwi Citra Candrabuana, unit kerja dari SD Negeri Jamali, Kabupaten Cianjur. Di sini saya akan memberikan kesimpulan hasil refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perlu kawan-kawan ketahui bahwasanya pendidikan dan pengajaran adalah hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan untuk memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sementara pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, pembelajaran juga harus memperhatikan dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam ini berkaitan dengan budaya-budaya dan juga kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Sedangkan kodrat zaman di mana siswa harus mengikuti perkembangan zaman. Sebelum belajar modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, di sini saya selaku pendidik hanya berfokus pada 3 aspek saja. Yang pertama, pembelajaran hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan, di mana setelah pentransferan itu selesai, maka tugas saya sebagai guru pun sudah selesai. Yang kedua, berfokus hanya pada penyampaian materi tanpa proses pembelajaran, di mana saya menekankan hanya sebatas tuntaslah semua materi-materi yang harus saya ajarkan dalam satu waktu itu ataupun satu semester itu. Yang ketiga, berfokus pada aspek kognitif saja, di mana saya menekankan hanya siswa dituntut untuk bisa tanpa ada hal yang membarenginya supaya bagaimana mereka bisa itu dan mereka paham dalam materi itu. Setelah saya belajar mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara di modul 1.1 ini, saya mendapatkan berbagai macam ilmu, di mana saya menyadari bahwasanya peran pendidik itu bukanlah hanya sebatas mentransfer ilmu saja. Setelah belajar modul 1.1 ini mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya pun belajar berbagai hal, di mana pengembangan bukan hanya sebatas aspek kognitif saja, melainkan juga aspek afektif, psikomotor, sosial budaya, terutama pengembangan terhadap akhlak peserta didik. Yang kedua, murid di situ adalah sebagai subjek. Jadi murid bebas mengekspresikan dirinya dan menggali potensi dirinya. Di mana murid itu akan menggali potensi diri ketika kita melakukan proses pembelajaran dengan sangat menyenangkan, sehingga murid akan mengekspresikan dirinya, mau berbicara dan juga mau berekspresi sesuai dengan kemampuan diri masing-masing. Yang ketiga, guru hanya sebatas pamong menuntun anak, di mana kita ditugaskan hanya untuk menuntun anak tersebut untuk mencapai kodratnya. Setelah saya belajar berbagai banyak hal di filosofi Ki Hajar Dewantara ini, saya pun mulai bisa menerapkan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk saya terapkan di setiap pembelajaran. Penerapan yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang lebih menuntun dan terarah, di mana pembelajaran itu akan menuntun dan mengarahkan siswa sesuai dengan kodratnya, seperti halnya orang tua yang sedang mengajarkan anak bayinya untuk berjalan ataupun berlari. Yang kedua, belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana peserta didik dikenalkan dengan budaya-budayanya dan juga dikenalkan dengan teknologi. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang sekaligus bisa mendidik anak secara akhlak dengan cara menerapkan nilai-nilai yang baik di dalam setiap pembelajaran. Yang keempat, menerapkan alur pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara
yang mengarahkan anak atau siswa-siswi untuk berpikir kreatif, komunikatif, critical thinking, dan juga kolaboratif. Dan harapannya adalah guru dan murid bisa berkolaborasi untuk menciptakan keadaan rasa takjub dan kasmaran baik secara spiritual, intelektual, dan juga sosial untuk menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Dan juga siswa dan guru merdeka belajar dan berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing siswa untuk mewujudkan student well-being. Terima kasih sudah menonton, semoga karya ini bermanfaat. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.